Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ibnu Afif. NIM saya 205190160. Yang terhormat Bang Heri selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Pidana saya. Di sini saya akan menjelaskan dua materi yang sudah saya pelajari selama tengah semester ini. Dikarenakan untuk mengganti ujian tengah semester yang di cancel dikarenakan banyak kondisi yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakannya UTS. Saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama itu dasar-dasar hukum pidana dan kesengajaan dalam hukum pidana. Langsung saja ke materi yang pertama. Pengertian hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, di mana perbuatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan siksaan. Pelanggaran adalah perbuatan pidana ringan, yang ancaman hukumannya berupa denda dan kurungan. Diatur dalam buku ketiga KUHP. Sedangkan kejahatan adalah perbuatan pidana berat, yang ancaman hukumannya berupa denda, hukuman penjara, dan hukuman mati, dan dapat ditambah dengan perampasan barang, pencabutan hak, dan pengumuman putusan hakim diatur dalam buku kedua KUHP. Pengertian kepentingan umum meliputi kepentingan badan atau perundang-undangan negara. Yang kedua, kepentingan hukum tiap individu. Pada pasal 10 KUHP mengatur tentang jenis-jenis pidana yang terdiri dari yang pertama ada pidana pokok. Pidana yang dijatuhkan secara mandiri terdiri atas pidana mati, penjara, kurungan, dan denda. Selain itu ada pidana tutupan. Yang kedua ada pidana tambahan. Merupakan tambahan pada pidana pokok terdiri atas perampasan barang tertentu, pencabutan hak tertentu, pengumuman putusan hakim. Perbedaan dan antara perampasan dan penyitaan yaitu bahwa penyitaan belum ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dikembalikan pada pelaku atau terdakwa. Jika bukan merupakan hasil kejahatan, sedangkan perampasan sudah ada putusan hukum yang mempunyai hukum tetap. Tujuan hukum pidana. Secara umum, tujuan hukum pidana adalah melindungi masyarakat dan dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang. Tujuan hukum pidana terdiri dari yang pertama ada fungsi preventif. Hukum pidana memberikan rasa takut untuk melakukan perbuatan pidana. Yang kedua ada fungsi represif. Hukum pidana mendidik orang yang melakukan perbuatan pidana supaya sadar dan menjadi orang yang lebih baik. Yang kedua ada tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan ini memberikan sanksi atau pidana dengan tujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Ada 3 teori dari tujuan pemidanaan, yaitu teori pembalasan atau teori absolut. Tujuan pemidanaan yaitu membalas perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku pidana. Yang kedua ada teori tujuan atau teori relatif. Tujuan pemidanaannya adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan, untuk memberikan rasa takut sehingga orang tidak melakukan kejahatan lagi. Yang ketiga, memperbaiki orang yang melakukan kejahatan. Yang keempat, memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap kejahatan. Yang ketiga ada teori gabungan. Tujuan pemidanaannya adalah disebabkan orang telah melakukan perbuatan pidana, juga jangan sampai melakukan perbuatan pidana. Kita masuk ke pembagian hukum pidana. Yang pertama ada hukum pidana objektif dan hukum pidana subjektif. Hukum pidana objektif yaitu hukum pidana yang memuat keharusan atau larangan dengan disertai ancaman khusus. Hukum pidana subjektif yaitu hak negara menghukum seseorang berdasarkan hukum objektif. Selanjutnya ada hukum pidana material dan hukum pidana formil. Hukum pidana material memuat aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana. Hukum pidana formil yang mengatur bagaimana negara dengan melalui alat-alat perlengkapannya
melaksanakan haknya untuk menegakkan pidana atau hukum formil, memuat aturan-aturan bagaimana mempertahankan berlakunya hukum pidana material. Yang ketiga ada hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum memuat aturan-aturan yang berlaku bagi setiap orang. Hukum pidana khusus memuat aturan-aturan yang berlaku bagi golongan orang-orang tertentu atau berkaitan dengan jenis perbuatan tertentu. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan untuk dasar-dasar hukum pidana. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu kesengajaan dalam hukum pidana. Kesengajaan adalah menghendaki dan mengetahui. Willens et wettens. Maksudnya adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah menghendaki atau willens apa yang ia perbuat dan harus mengetahui pula atau wettens apa yang ia perbuat tersebut beserta akibatnya. Mengenai pengertian teori kesengajaan ini terdapat dua teori. Teori pertama, teori kehendak atau wills theory. Dikemukakan oleh Van Hippel. Sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu. Yang kedua ada teori pengetahuan atau membayangkan atau foretelling theory. Dikemukakan oleh Frank, sengaja itu adalah apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu perbuatan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan oleh karena itu perbuatan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayaran yang terlebih dahulu dibuat tersebut. Sifat-sifat kesengajaan. Sifat kesengajaan ini ada dua macam. Yang pertama bus offset atau dolus malus, kesengajaan jahat semata, atau geklert offset, kesengajaan berwarna. Supaya pelaku tindak pidana dapat dipidana, selain ia menghendaki perbuatannya tersebut, ia pun harus sadar bahwa perbuatannya dilarang undang-undang. Yang kedua ada careless offset atau kesengajaan tidak berwarna. Adalah seseorang yang melakukan suatu tindak pidana untuk dapat dipidananya sudah cukup dengan hanya menghendaki perbuatannya, dengan tidak diharuskan mengetahui bahwa perbuatannya dilarang undang-undang. Kita ke bentuk kesengajaan. Bentuk kesengajaan ini ada tiga. Yang pertama, kesengajaan bertujuan atau offset als oogmerk. Berarti, apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat adalah memang menjadi tujuan si pembuat. Contoh, delik formal atau pencurian, delik material atau pembunuhan. Kesengajaan, kesadaran, kepastian atau keharusan. Berarti, apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat bukanlah yang dituju, tetapi untuk mencapai perbuatan itu, akibat yang dituju itu pasti atau harus melakukan perbuatan atau terjadinya akibat tersebut. Yang ketiga ada kesengajaan berkesadaran, kemungkinan, atau kesengajaan bersyarat. Berarti, apabila dengan dilakukannya perbuatan itu atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu, maka disadari adanya kemungkinan akan timbulnya akibat lain. Kita menuju kekeliruan pada kesengajaan. Yang pertama ada error juris atau rec dwelling, yaitu kekeliruan tentang hukum. Adalah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dengan perkiraan bahwa perbuatan itu tidak dilarang oleh undang-undang. Yang kedua ada error fact atau fatality dwelling, yaitu kekeliruan tentang unsur tindak pidana. Adalah kekeliruan tentang tidak ada kesengajaan yang ditujukan pada salah satu unsur tindak pidana sehingga si pelaku tidak dapat dipidana. Yang ketiga ada error in persona, yaitu kekeliruan tentang orang. Adalah kekeliruan tentang orang yang menjadi tujuan dari tindak pidana. Yang keempat ada error in objecto, yaitu kekeliruan tentang objek. Adalah kekeliruan tentang objek yang menjadi tujuan dari tindak pidana. Yang kelima ada aberratio of dwelling geval. Ini penyimpangan sasaran. Adalah penyimpangan sasaran diri yang menjadi tujuan tindak pidana.
Cukup sekian yang materi yang dapat saya sampaikan pada materi kesengajaan dalam hukum pidana. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.